Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Om Den Vespa di sore yang cerah dan ya awan tipis-tipis. Kayak Vespa aja gas tipis-tipis. Kita bicara soal pendidikan yang hari ini mungkin ya semua kita terkena dampaknya, yakni pendidikan melalui daring. Dan sudah 6 bulan terakhir pandemi menghajar seluruh dunia termasuk Republik kita, di mana pandemi itu merubah perilaku seluruh yang ada di kita, termasuk pendidikan. Nah, dunia pendidikan ini sekarang lebih cenderung kepada sistem daring. Bagus, namanya juga teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi. Tetapi hitung-hitungannya banyak kerugiannya, banyak yang dirugikan, khususnya orang tua. Karena sepengetahuan saya belajar dari sejarah, belajar dari sekolah dulu, yang namanya dunia pendidikan itu ya tatap muka. Nggak ada yang pendidikan itu melalui telepati kebatinan tuh nggak ada gitu, sepengetahuan saya. Jadi harus tatap muka. Contoh kita waktu zaman-zaman kerajaan dulu, kan ada namanya padepokan-padepokan yang dipimpin oleh empu, oleh kiai, dan berbagai macam sebutan di tanah air ini. Kita mendatangi padepokan itu, kita mendatangi sanggar itu, kita mendatangi tempat itu untuk belajar. Entah itu pencaksilat, kanuragannya, entah itu kebatinan, atau kita mau pengen jadi pandai besi, atau apa saja, pasti kita datang. Dan perlu bimbingan, tidak bisa kita juga serta-merta melalui telepati, oh bikin keris itu harus begini-begitu, nggak bisa juga. Atau kanuragan kita belajar silat, ya harus ada pembimbing. Nah, konteksnya hari ini untuk dunia pendidikan dengan sistem daring, banyak kekurangannya buat kami orang tua, terutama di daerah-daerah. Tidak semua orang tua punya ilmu pedagogik, tidak semua orang tua punya kesabaran yang hebat, tidak. Orang tua ini ada terbatasnya, karena memang sekolah sebagai orang tua nggak ada gitu kursusnya, atau MBA, MM, atau apalah gelarnya untuk sebagai orang tua yang sukses. Tidak ada. Semua orang tua learning by doing, belajar dan belajar. Nah, bagi mereka yang punya pendidikan cukup tinggi, ya lumayan. Tapi kalau yang mereka yang pendidikannya pas-pasan, bagaimana mau ngajarin anaknya? Sementara pada saat saya saja nih, saat saya dulu sekolah, apa itu sekolah tema apa, pelajaran tematik, matematikanya pun juga nggak ada. Saya dulu belajar cuma ilmu ukur, aljabar, itu aja. Bagaimana sekarang pengen dipakai sama anak saya belajar? Kan nggak mungkin. Beda lah. Ilmu ukur, aljabar, dan berhitung itu nggak ada dulu. Matematika tuh nggak ada. Yang ada itu. Nah, sekarang saya harus mengajari anak saya. Ya kebetulan saya masih diberkahi anak yang masih SD 2 orang. Sehingga kadang-kadang nanya kayak saya sebagai orang tua, kalau nggak jawab nggak tahu kan terlalu naif, orang tua nggak ngerti apa-apa, bodoh banget orang tuanya. Tapi kalau nggak dijawab ya memang nggak ngerti apa yang saya mau harus jelaskan. Ilmu-ilmu anak-anak sekarang saya harus pelajari lagi, waktu sudah habis lah, sementara kebutuhan hidup harus tetap jalan. Nah, itu kesulitannya. Dan tapi ada bagusnya, jadi kita bisa menghargai profesi guru, betapa mulia dan beratnya. Makanya guru disebut adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bahkan honornya pun masih banyak yang belum dibayar berbulan-bulan. Kita bisa merasakan profesi guru yang mulia. Bagaimana mengajari anak-anak putra-putri kita untuk menjadi cerdas. Yang hari ini menjadi jenderal, menteri, atau cendekiawan itu dari tangan seorang guru. Guru SD bahkan dari TK untuk mengajarkan. Nah, kalau melalui daring, apa yang kita dapat? Sosialisasi nggak dapat. Berinteraksi dengan teman nggak ada. Yang ada nanti individualistis, egois, ya kayak gitulah. Nggak ada lagi yang namanya toleransi. Oh, pinjam penghapus dong, oh pinjam penggaris dong, pinjam pensil. Nggak ada lagi. Berbagi itu nggak ada. Yang ada tuh individualistis saja. Nah, dengan sistem daring itu juga ada lagi tambahan beban buat orang tua. Harus beli kuota. Pertama beli handphone dulu lah, handphone Android. Tidak semua orang tua saat ini punya Android, itu nggak ada. Cek lah, jangankan untuk beli Android, buat beli beras, buat makan aja masih kedekeran, masih bingung. Banyak teman-teman saya yang bingung untuk
itu memenuhi. Tetapi karena kewajiban untuk anaknya, dia paksa-paksakan untuk beli kuota. Bahkan ada yang pinjam sana pinjam sini, jual apa yang ada di rumah. Nah, itu satu untuk handphonenya. Kedua, kuota. Ketiga, signal. Tidak semua daerah punya signal yang bagus, tidak semua. Bahkan ada beberapa tempat yang nyaris, apalagi daerah-daerah pegunungan. Saya sering touring dengan Vespa, itu ada beberapa daerah yang hilang signalnya. Nah, jadi ditambah lagi ya, kemampuan orang tua tidak sama untuk membimbing. Ya, jadi kita lihat saja, banyak bertebaran di YouTube, banyak bertebaran di Facebook, di medsos lah. Ada orang tua yang nggak sabaran sehingga jadi KDRT. Entah dia nyubit, dia pukul, atau minimal dia marah-marah. Ini yang harus kita pertimbangkan. Pendidikan ini bukan bisnis, Jangan dibisniskan lah. Karena pendidikan ini adalah harapan kita semua, harapan orang tua, harapan bangsa. Bagaimana kedepannya anak-anak kita, putra-putri kita ingin menjadi apa kedepannya. Dimulai dari pendidikan yang paling dasar. Kalau kita tidak ada tatap muka, pasti juga individualistis. Yang jelas pendidikan ini bukanlah ladang bisnis, bukan seperti marketplace yang ada di internet atau apa, atau kayak gitulah, bukan. Hari ini saja kalau kita beli kuota sudah tidak ada bonus. Dulu kami beli 3 giga dapat bonus 5 giga, beli 10 giga dapat bonus 20 sampai 30 giga, atau minimal untuk medsos itu bisa gratis. Tapi hari ini nggak ada yang gratis. Mungkin cuma kentut aja yang gratis hari ini. Menyedihkanlah anak-anak kita. Tapi sekali lagi saya sebagai orang tua bersyukur, ini baru ketahuan profesi guru betapa beratnya, betapa sulitnya menjadi guru. Ya. Jadi mohon kepada para anggota dewan yang terhormat, yang kami telah amanatkan Anda untuk mengatur regulasi. Bersuaralah untuk kami, bersuaralah untuk rakyat. Di mana Anda sekarang saat ini? Jangan saat pada kampanye Anda keluar-keluar membela rakyat, bela kepentingan, apalagi pejabat. Saya Pancasilais, saya NKRI, harga mati. Harga kentut sekarang. Nggak ada harga mati lagi. Mana buktinya? Pancasila mau dirubah pun kalian diam saja. Pancasila mau jadi Trisila, bahkan jadi Ekasila, kalian diam aja. Nggak ada suaranya. Apalagi pendidikan ini. Pendidikan ini udah dijadikan bisnis. Yang kaya itu provider hari ini. Provider paling kaya udah. Duit masuk bagaikan air yang mengalir dari pegunungan tuh, ngerucuk aja. Gak ada henti-hentinya. Sementara kami orang tua, banyak yang di PHK, usaha bangkrut, pengen nyari uang kemana lagi. Apakah kami harus punya piaraan babi ngepet buat dapat duit? Cobalah, sekali lagi. Dunia pendidikan bukan dunia bisnis. Jangan kau samakan itu sama ojek online, Bung. Jangan. Kasihan juga teman-teman juga. Banyak yang Anda mengambil uang dari ojek online 20% aja udah kaya. Ngapain lagi kalian untuk provider diperkaya? Janganlah. Menteri Pendidikan ini harusnya orang yang memang mumpuni, orang yang mengerti dunia pendidikan. Jangan coba-coba kok sama anak masa depan bangsa dicoba-coba. Siapa ini yang menjadi gila? Jadi daring sama dengan darting. Daring sama dengan darting ya darah tinggi akhirnya. Orang tua stres, mikirin kuota, mikirin internet, mikirin ngajarin. Sementara orang tua juga di satu sisi harus mencari nafkah untuk keluarganya. Ya, hari ini kok dunia makin carut marut gitu, pendidikan makin rusak. Jelas sekali yang kaya-kaya itulah yang akan merasakan nikmatnya hidup di era ini. Apa aja ada. Dan satu hal lagi, kenapa sekolah ditutup? Mall, pasar enggak tuh, enggak ditutup, tetap aja mall. Kalau alasannya ekonomi, apakah ini tidak lebih berat masa depan bangsa?
anak-anak kita kedepannya mau jadi apa? Apa nggak berat? Pasar dibuka, masih berjubel. Mall apalagi? Belum lama saya dari mall itu pengen ngetes, pengen tahu seapa sih. Ternyata mall itu tetap ramai, tetap dikunjungi, dan memang kepikiran juga katanya resesi, tapi kok penuh ya mall ya. Masih banyak yang jajan di kafe-kafe, di tempat-tempat itu, kongko-kongko. Entah dari mana duitnya. Mungkin mereka tadi punya piaraan babi ngepet kali ya, jadi duitnya banyak terus. Sementara di tempat lain yang ojek online, ojek pangkalan, pedagang sayur sampai layu, nggak ada. Apa sih kita mau jadi apa? Di satu sisi kita gembar-gembor, kita harus Pancasilais, tapi di sisi lain mana pasal apa mengenai yang Pancasila isinya tuh? Nggak ada. Undang Dasar 45 sudah kalian rubah menjadi amandemen, sehingga sekarang liberal banget. Pendidikan ini menjadi liberal. Entahlah ke depannya Indonesia mau jadi apa. Yang jelas hari ini pendidikan yang memakai daring sama dengan darting. Darah tinggi, Bung. Darah tinggi, stres. Kalau saja saya punya kemampuan, minimal saya ludahin muka orang-orang itu tuh. Janganlah. Kalian pejabat, rasakanlah amanat penderitaan rakyat. Sekali-sekali berempatilah dalam kondisi seperti ini. Jangan cuma berpikir bisnis dan bisnis. Duit rakyat dikeduk dari berbagai macam cara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.